Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk al-mabhathul khamis, pembahasan yang kelima, yaitu tentang nasakh, tentang mansukh. Hanya saja di kitab ini, di cetakan ini, tidak tahu di cetakan lain, rata-rata di cetakan yang seperti ini tidak tertulis apa namanya, maudhu'nya, tidak ada judulnya, langsung masuk ke pembahasan. Di sini al-mabhathul khamis wa huwa lughatan. Maksudnya di sini lughatan nasakh dan mansukh. Wa huwa lughatan, nasakh itu menurut bahasa al-izalah, menghilangkan. Menurut bahasa. Yuqalu, sehingga dikatakan nasakhatis syamsu adh-dhillah. Matahari menghilangkan kegelapan. Namun datang jeluk kan petang, telah jeluk datang petang. Jadi matahari menghapus kegelapan. Idza azalathu, apabila menghilangkannya, wa rafa'atuhu bin bisatiha, dan mengangkat kegelapan bin bisatiha, dengan terbentangnya matahari. Ini contoh asal katanya. Wa qila ma'nahu, dikatakan juga maknanya man nasakh itu an-naqlu, memindahkan atau menukil. Min qaulihim, dari perkataan mereka, nasakhtu ma fi hadzal kitab, aku nukil apa yang ada di kitab ini. Idza nuqiltu, apabila aku telah menukilnya atau memindahkannya, ma fi, apa yang ada di dalamnya, ila akhar, kepada yang lain. Jadi nasakh artinya pada dasar artinya menghilangkan atau memindahkan atau menghapus. Ini menurut bahasa. Wa syar'an, sedangkan nasakh itu menurut syara', raf'u hukmin syar'iyyin. Bab nasakh mansukh itu apa? Mengangkat hukum syar'i, bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syar'i, mutaakhirin, yang belakangan. Ini perhatikan nih, perhatikan. Jadi namanya nasakh itu adalah menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain atau yang belakangan. Apa itu dalil syar'i? Dalil syar'i itu baik berupa Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran itu dalil syar'i hakikatan. Pada hakikatnya dalil itu adalah Al-Quran atau apa yang datang dari langsung dari Allah, seperti Al-Quran. Sedangkan syar'i, dalil syar'i secara majazi itu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil syar'i di sini maksudnya mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain, yang belakangan. Jelas nih karena kita. Jelas maksudnya? Kalau umpamanya kita mau contohkan, ini kita mau contohkan, semua santri Al-Hira boleh memakai celana pendek. Haran baru tamu Islam doang, umpama dengan tamu Jogti. Begitu setahun atau setengah tahun, semua santri Al-Hira dilarang memakai celana pendek. Berarti ini namanya nasakh. Yang pertama namanya mansukh, yang terakhir namanya nasikh, yang menghapus. Keduanya hukum hapus dan menghapus namanya nasakh, bab nasakh. Tapi kalau yang menghapus hukumnya yang belakangan dalilnya namanya nasikh, yang dihapus hukumnya namanya mansukh. Jelas sampai di sini maksud saya? Sebelum kita masuk kepada contoh secara syar'i, itu hanya contoh tadi itu, hanya contoh. Nah, perhatikan dia.
Dia wa yanqasimun naskhu, terbagi nasakh itu inda ba'dihim, menurut sebagian ulama, ila aqsamin, ke beberapa bagian. Mana? Yang pertama, naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Menghapus rasm, menghapus tulisan dan menetapkan hukum. Tulisannya tidak ada dalam Al-Quran atau hadis, tapi hukumnya masih ada. Al-Quran sekarang kan sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Memang kayak gitu zaman sahabat sampai sekarang. Tapi ada tulisan di Al-Quran yang memang hukumnya, tulisannya dihapus, tidak ditulis. Sejak zaman sahabat memang sudah dihukumi tidak ditulis dalam kategori Al-Quran, tidak ditulis dalam mushaf. Hanya saja termasuk Quran, namun tidak ditulis, dihapus tulisannya, tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Sehingga disebut naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Hukumnya, tulisannya dihapus, bacaannya dihapus, tetapi hukumnya tetap. Contohnya apa? Na'u, contohnya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila keduanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah keduanya al-battah. Al-battah ini yang pasti, atau ada juga diartikan tanpa kasihan. Farjumu al-battah, rajam dengan tanpa kasihan, atau rajam dengan pasti. Adina rajam. Nah, perhatikan. Ini termasuk ayat Al-Quran yang dihapus hukumnya. Asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ini pada dasarnya ada di Al-Quran tapi dihapus, rasulnya tidak ditulis sekarang dalam mushaf Utsmani. Tapi hukumnya tetap berlaku, bahwasanya kalau ada laki-laki dan perempuan yang berzina dan dia sudah punya suami istri, maka dirajam sampai mati. Rajam. Kedukan longka, yang mana? Galikan lubang, ditanam sampai di sini. Setelah itu dilempar pakai batu sampai mati. Batu Al-Quran ini tanpa kasih. Kunina jadi dek tak asik dah tu. Itu sudah dihapus hukumnya. Tapi kenapa sekarang tidak ada dalam Al-Quran? Tapi hukumnya ada. Dihapus dalam tulisan Al-Quran, tapi hukumnya tetap ada. Kalau seandainya itu dipraktekkan, tidak ada orang berani berzina. Kalau seandainya potong tangan diberlakukan, tidak ada orang berani lakukan hukum-hukum Islam tidak dipakai oleh orang Islam sendiri. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan Islam, dengan hukum-hukum Islam, dan akhlak Islam, dengan tata cara Islam. Fa idza btaghaina al-'izzata bi ghairihi adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, di luar Islam kita cari kemuliaan, siapapun orang Islam yang mencari kemuliaan di luar Islam, adzallana Allah, maka Allah akan menghinakan kita, kata Allah. Misalnya kita kalau berkaca sekarang, kita ingin seperti Eropa, Amerika, tatawur, maju dalam segala bidang, tapi akhlak, adab rusak, tidak ada artinya. Kita mau kembali ke kambing zaman dulu. Kita mau kembali telanjang. Buat apa kelihatan maju tapi akhlak hancur? Tidak ada ketenangan yang akan kita dapatkan. Qala Umar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoinya, fa inna qad qara'naha, dulu kami telah baca ini ayat Al-Quran, tapi dihapus hukumnya. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i wa ghairu, dan lainnya. Wa qad rajama sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah merajam al-muhsanaini, dua orang muhsanah, dua laki-laki dan satu laki-laki, satu perempuan, yang memang mereka sudah menikah dan terjaga. Seorang yang merdeka, berzina, laki-laki dan perempuan, dua-duanya pernah dirajam Rasulullah SAW. Dirajam oleh Rasulullah. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaqun. Wa humal muradu bis-syaikhi was-syaikhah. Yang inilah yang dimaksud dengan as-syaikh was-syaikh.
Ini Rasulullah pernah merajam, lempar dengan batu sampai mati. Berbeda apa lagi? Ya, pacaran karena kedokar nongkak, tukak sampai datang dia tahu roh jari tukak. Itu namanya iman badan. Jika kapak dah si batu sampai mati. Ya Allah. Harap balik kan? Sekecil tu main 5 menit sebelum ni. Nak sengsara semua. Ini tak mati sekali kapak. Ini atusan nak kapak berkali-kali. Termati walili atau segala macam. Ini orang nak cerita. Lawan arah gawe salah. Falyatub bainahu bainal adalah taubat antara Allah. Tak usah diceritakan. Arah baturkan merari. Cerita ini aku menikahkan borong merari. Benani borong merari. Jangan perempuan kalau kita punya aib, ada punya aib dengan siapapun, jangan ceritakan di dalam suami. Nah, kita lo jalan-jalan jauh pantai ke Jebatur, dia cerita sama belah itu di jalan-jalan ke Jebatur yang lain. Terbeliak semua ni sudah jadi lebih beliak mikir semua. Ya dan dengan ini bungul, dan dengan ini bodoh. Tak boleh kalau kita pernah melakukan aib, jangan dicerita. Jelas? Itu tadi apa namanya? Tulisannya dihapus tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Sesopir dia teduhin kita. Nomor 2, the second. Nomor 2. Athani naskhul hukmi wa naskhul hukmi, menghapus hukumnya, wa baqa'ur rusmi, dan tetap rasam. Tulisannya masih tertulis di Mushaf Utsmani, di Al-Quran masih ditulis. Al-Quran yang kita pakai sekarang masih ditulis. Tulisannya masih ada, tapi hukumnya sudah dihapus. Qala ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Nah, walladzina yatawaffawna minkum, orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, ada wasiat untuk istri-istri mereka. Jadi seorang laki-laki meninggal, ada wasiat untuk istri mereka, mata'an ilal haul, boleh dia menangguhkan sampai setahun. Jadi perempuan dulu, sebelum turun ayat yang nomor 2, itu perempuan dulu kalau meninggal suaminya, sebelum dihapus dengan hukum kedua, pertama di masa Rasulullah, itu menunggu kalau sudah suaminya meninggal, dia menunggu sampai setahun. Pirang kali itu baci anu setahun nak ngantih pun nak kanggo merari. Itu hukumnya dihapus dengan ayat Allah yang lain. Apa bunyi ayatnya? Yatarabbasuna bi anfusihin, mereka menunggukan diri mereka kalau ditinggal mati, arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 jal. Lamun meninggal semama melemak bunga, senik mam terjemput, pira bulan mengantih? 4 bulan 10 jelu. Ia kengorek dengan Nina menahan diri. Jadi awalnya hukum perempuan yang ditinggal mati itu menunggu, tidak boleh menikah sampai setahun. Nomor 3, al-thalith wa naskhul amraini ma'an. Yang tadi yang pertama kita sudah bahas, rasamnya dihapus, tulisannya dihapus, tapi hukumnya masih tinggal. Yang kedua, hukumnya dihapus tapi tulisannya masih tinggal. Yang ketiga, naskhul amraini ma'an, menghapus tulisan dan hukum. Dua-duanya dihapus. Tulisannya dihapus, hukumnya sudah dihapus. Apa itu? Hadis Muslim. Seperti hadis Muslim. Nomor 3. Nomor 3 ini naskhul amraini ma'an, menghapus, tulisannya dihapus, hukumnya juga dihapus. Ka haditsil Muslim, seperti hadisnya Imam Muslim, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah,
kana fima anzal, kata Sayyidah Aisyah, termasuk dari yang diturunkan dari Al-Quran, asyru radha'atin ma'lumatin, 10 kali susuan yang sudah dikenal. Kalau ada anak disusui 10 kali, yuharrimna, maka itu mengharamkan. Menjadi anak susuan dari ibunya mengharamkan pernikahan, sama dengan saudara dan ibu kandungnya. Panusikhat, maka dihapus hukum ini. Dihapus hukum yang berapa kali susuan? 10 kali susuan dihapus. Bi khamsin ma'lumatin yuharrimna, dengan 5 kali susuan mengharamkan, yang sudah diketahui, yuharrimna, mengharamkan. Dulu awal-awal, kalau 10 kali netek anak itu, 10 kali netek di seorang perempuan, maka seorang perempuan itu sama hukumnya seperti ibunya. Tidak boleh menikah dengannya, tidak boleh menikah dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan yang tidak boleh ketika kita menikah dengan dengan keluarga kita. Sama hukumnya. Yang tidak boleh dengan musaharah, dengan susuan ini sama dengan yang tidak boleh dengan darah kita. Ini tidak boleh jadinya 10 kali. Nah, hukum yang tidak bolehnya, yang mengharamkan kalau sudah 10 kali nyusuan, dihapus 10 kali susuan dengan 5 kali susuan. Bagaimana itu? Yang memang dikenal, yang pasti perasa dia, wah nyusu perasa sira kali, wah kengat sekali jak lagu ndik tahu, wah nak gendik malik. Nah itu berarti ndak pasti. 5 kali pasti itu yang mengharamkan. Namun sekali 2 kali jak masih ganggu merari. Misalnya ni cida, wah menyusulah ila inan ayaran. Ni ila inan nicak. Dia kanggo melarikan cicak cida terus dia. Haram nikah dengan cicak. Kembali no kakak micak. Inak nicak inam cida. Mau nyusu. Aku dia nyusu jak kanggo melarikan cicak. Baik, jelas kan? Perhatikan. Selanjutnya ini ada pembahasan sedikit. Wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi kama taqaddama fi ayatil iddati. Boleh menghapus kitab dengan kitab. Boleh menghapus hukum Al-Quran dengan Al-Quran. Ada kalimat ada ayat dalam Al-Quran dihapus hukumnya oleh ayat yang lain dari Al-Quran. Seperti ayat tentang iddah tadi. Ayat tentang iddah tadi bahwasanya dihapus yang tadi atas itu, bahwasanya yang meninggal suaminya itu menunggu sampai setahun, itu dihapus dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, menunggunya sampai 4 bulan 10 hari. Allah alam bisawab. Lanjut Ustaz. Allah alam bisawab. Al-Fatihah bil futuh al wal qabul tamam kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.